Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Saya waktu membaca ini, saya tidak tahu dalam pembacaan saudara tentang peristiwa ke Getsemani, saudara notis tidak. Tapi Markus lalu menulis ada seorang muda, namanya tidak disebut, tetapi kata Yunani yang dipakai sedang memberitahukan kepada kita kemungkinan dia berusia 17 sampai 35 tahun dan belum menikah. Bahasa Yunaninya sedang menunjukkan bahwa dia orang muda yang kuat, orang yang sedang ada pada posisi puncak kekuatannya, seorang muda yang gagah. Bapak Ibu Saudara, kain lenan tidak bisa dipakai sembarang orang. Kain lenan hanyalah milik kasta golongan tertentu. Dan orang muda ini, walaupun Markus tidak sebut namanya, Markus memberi petunjuk kepada dia bahwa dia bukan orang sembarangan. Dan Alkitab berkata pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Kata hanya memakai dalam bahasa Yunani berarti dia sedang terburu-buru, lalu dia hanya ambil kain lenan dan membalut tubuhnya dan dia lari, dia ikut. Dia tidak sempat berpakaian yang formal atau berpakaian yang normal. Dengan kata lain ini baju dalam pria. Bapak Ibu Saudara, mengapa dia mengikuti Yesus? Ada penafsir yang berkata kemungkinan ini 11 orang murid, yang saya tidak setuju. Sebab mereka baru habis makan malam. Ingat, mereka baru berjamuan malam terakhir dengan Yesus, lalu mereka langsung pergi ke Taman Getsemani. Tidak mungkin habis makan malam jalan pakai baju dalam dengan Yesus. Jadi waktu itu dia tahu bahwa ada persekongkolan, ada rencana untuk menangkap Yesus. Dia tahu dan dia dengar, lalu dia pikir dengan pengaruh yang ada, dengan status yang ada, setidaknya dia bisa tolong. Jadi dia mau datang untuk setidaknya ngomong baik-baik. Waktu dia ingin buat sesuatu, Alkitab berkata keadaan berbalik, lalu mereka hendak menangkapnya. Ayat 52 cukup menyedihkan, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saya lalu bertanya, why? Mengapa Markus memilih menuliskan seseorang yang tidak ada namanya? Markus sedang kasih tunjuk kepada saudara dan saya membaca Injil hari ini bahwa komitmen ikut Tuhan tidak bisa dipertahankan kalau itu datang dari kekuatan sendiri. Engkau mau ikut Tuhan, engkau mau setia, engkau mau melayani, kekuatan harus datang dari atas. Roh Kudus yang harus tolong saudara, firman-Nya yang harus menguatkan saudara, Allah yang harus pegang tangan saudara. Kalau engkau ingin menolong dirimu sendiri dengan kekuatanmu, ingin menjaga komitmenmu, Markus bilang hati-hati, jangan sampai engkau lari ke dalam malam gelap dalam keadaan yang memalukan. Markus sedang beri peringatan yang sangat halus namun tajam. Berkomitmen kepada Yesus, hitung harganya baik-baik. Kenapa? Sebab Markus sedang menunjukkan orang muda yang kaya ini mencoba untuk menolong, tanda kutip, terlibat, mempertahankan, tetapi dengan segala yang dia punya, toh dia gagal. Lalu saudara bilang, kasihan orang muda ini. Tapi saya mau bilang, jangan lupa kita punya pergumulan yang sama. Kita masih darah dan daging. Kita sedang bergumul setiap hari seperti orang muda ini. Untuk menjaga komitmen saudara datang dari kekuatan saudara sendiri. Saudara sedang men-set up diri saudara akan gagal. Saudara harus bergantung kepada dia. Bergantung sungguh-sungguh kepada dia. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.